Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Futika Fatma Ambarwati dengan NIM 058. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS konseling krisis dan trauma. Jadi teman-teman sekalian yang sekarang itu sedang sibuk nugas UAS ataupun sibuk dikejar-kejar deadline UAS ataupun pekerjaan, kalian itu pernah nggak sih merasa capek? Dan pastinya pernah ya, kita semua itu pernah merasakan capek. Terkadang kita itu merasa kayak pikiran kita itu sudah penuh, kita mau ngapa-ngapain tuh kadang juga jadi males seperti itu. Tapi di yang saya lihat di sekeliling saya itu terdapat beberapa anak muda yang mengalihkan rasa capek itu dengan mendengarkan musik BTS, atau biasanya mereka disebut ARMY atau penggemar fandom BTS seperti itu. Jadi banyak sekali orang awam yang menganggap bahwasanya mendengarkan musik ataupun apa itu hanya untuk pelarian, padahal nyatanya itu tidak seperti itu. Jadi di dalam video psikoedukasi ini saya akan menjelaskan, membedah dari sudut pandang psikologi bagaimana musik BTS sebenarnya bekerja sebagai active coping mechanism yang efektif untuk menurunkan tingkat burnout pada mahasiswa yang tergolong ARMY di Salatiga seperti itu. Baik, kita bahas untuk pengertian dari burnout sendiri. Jadi burnout menurut psikologi ataupun bimbingan dan konseling itu bukan hanya sekedar stres biasa. Oh, aku stres, berarti aku burnout. Tidak seperti itu ya teman-teman, melainkan rasanya itu kita sudah kayak kehabisan energi, mau ngerjain tugas itu jadi males kan, karena banyaknya tugas yang deadline-nya dekatan. Jadi kan kadang kita itu merasa kayak ya udah sih biarin aja, ataupun kita mengerjakan tapi acak-acakan gitu loh, yang penting menumpuk tugas tersebut. Terkadang kan juga seperti itu ya, kita itu sudah males gitu. Nah, kemudian menurut teori, burnout itu ditandai dengan 3 gejala utama. Yang pertama yaitu ada emotional exhaustion, yang artinya kelelahan emosional. Jadi kita itu sudah merasa energinya itu terkuras habis. Jadi kita terkadang bangun tidur itu sudah kayak males gitu, mau ngapain males. Jadinya kita ya udah bangun tidur, ambil HP, scroll seperti itu, dan alhasil kita lupa ataupun tidak mengerjakan tugas yang seharusnya kita kerjakan. Kemudian yang kedua ada depersonalisasi atau sinisme. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kita itu sudah mulai cuek dengan tugas-tugas kita, dengan deadline kita. Jadi kita sudah kayak biarinlah, pokoknya sekarang saya sedang males gitu. Kemudian yang ketiga yaitu reshoot personal accomplishment. Jadi kita itu sudah mulai merasa kalau diri kita itu sudah nggak berguna, padahal kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah berusaha, tapi kita tetap merasa kita itu nggak berguna seperti itu. Nah, bayangkan kalau terdapat banyak mahasiswa ataupun kalangan orang yang sudah bekerja ataupun mahasiswa yang juga bekerja mengalami seperti ini terus-menerus, maka produktivitas pasti hancur, dan yang paling bahaya yaitu kesehatan mental kita yang ikut hancur seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai active coping mechanism. Jadi kan kita intinya mau membedah bagaimana musik BTS itu dapat bekerja sebagai active coping mechanism yang efektif untuk menurunkan burnout mahasiswa yang tergolong ARMY gitu ya. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui perbedaan antara passive coping mechanism dan active coping mechanism. Jadi kalau passive coping mechanism itu kita seperti kalau kita malas ya udah kita tiduran, kita mainan HP, kita scroll, dan kita cuek terhadap tugas kita. Tetapi dalam diri kita itu juga ada yang namanya active coping mechanism. Jadi active coping mechanism merupakan tindakan yang terarah dan juga positif. Jadi kita kalau sedang malas ataupun apa itu kita contohnya ya tadi yang termasuk mahasiswa ARMY, karena di sini saya juga ARMY. Saya itu biasanya, bukan hanya saya tapi teman-teman itu biasanya langsung mengambil HP ataupun mengambil earphone untuk mendengarkan musik-musik dari
boyband BTS tersebut. Jadi kita itu enggak lari dari masalah, melainkan kita mencari sumber kekuatan yang dapat menumbuhkan rasa semangat kita ataupun meregulasi emosi dalam diri kita untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang ada ataupun untuk menghadapi tugas-tugas. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa sih harus musik BTS? Kenapa musik BTS itu memiliki dampak psikologis yang dapat menurunkan rasa burnout pada mahasiswa ARMY di Salatiga? Mengapa demikian? Di sini disebutkan ada 2 alasan ilmiah. Yang pertama yaitu validasi emosi. Jadi kita itu memvalidasi rasa capek kita terlebih dahulu, seperti hanya dalam salah satu musik BTS, yaitu di musik yang judulnya Zero O'Clock. Jadi di sana ketika kita sedang merasa berat ataupun sedih tanpa alasan, dan kemudian ketika jam sudah menunjukkan waktu 12 pas, maka setelah itu kita akan merasakan ataupun memulai hari yang baru, memulai hal baru dengan rasa bahagia. Kita sebagai ARMY itu ketika mendengarkan ini, maka kita dapat memproses pesan bahwasanya kita itu bisa memulai hal baru dan kita itu tidak sendirian, karena kita dapat memvalidasi perasaan kita bahwasanya kita memang sedang capek, seperti itu. Kemudian yang kedua ada instruksi kognitif ataupun kognitif restructuring. Jadi di sini burnout itu biasanya kan kayak kita itu merasa aku tuh nggak bisa, aku tuh gagal gitulah. Di dalam salah satu musik BTS yang judulnya Life Goes On ataupun Tomorrow, di sini dijelaskan bahwasanya dalam musik tersebut kita itu tidak dituntut untuk langsung sukses. Jadi kita itu harus melewati beberapa proses ataupun hari esok. Jadi kita nggak harus kayak bener-bener ini tuh harus sukses sekarang, tetapi besok itu juga masih bisa, karena kunci dari sukses itu kita harus berusaha dan proses itu pasti selalu ada, seperti itu. Jadi para mahasiswa ARMY di Salatiga itu ketika mengerjakan tugas itu biasanya sembari mendengarkan musik, ataupun kita terkadang juga memberikan jeda, ataupun ketika kita sedang menugas selama 45 menit kemudian kita jeda 15 menit untuk mendengarkan musik. Tetapi setelah mendengarkan musik itu kita juga diharapkan untuk segera mengerjakan tugas lagi, karena di sini musik BTS itu sebagai penyembuh emosional, tapi sumber stresnya itu tetap karena tugas. Jadi tugas itu harus tetap diselesaikan agar burnout itu tidak datang kembali, seperti itu. Jadi kesimpulannya, menjadi mahasiswa yang sekaligus ARMY ataupun penggemar BTS itu bukan hanya euforia ataupun kesenangan akan visual mereka saja. Jadi jika dikelola dengan bijak, maka melewati karya-karya mereka itu dapat menjadi support system kesehatan mental kita di tengah-tengah kerasnya tekanan akademik ataupun tekanan pekerjaan, seperti itu. Batasan diri kita itu mungkin ada ujungnya, tetapi untuk menyayangi diri kita itu tidak ada batasan, jadi sangat luas.
tadi di dalam lagu Life Goes On yang menjelaskan bahwasanya hidup itu terus berjalan. Jadi kita itu jangan stuck di sini, melainkan kita itu tetap harus berjalan seperti itu. Ketika kita burn out, maka kita dapat mendengarkan musik BTS seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life goes on. Life goes on. Life goes on. Life goes. Life goes on. Life goes on. Life goes on. 저희는 지금까지 방탄소년단이었습니다. 자, 나중에 또 올게요. 둘, 셋, 감사합니다. BTS.